Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Diturunkan syariat ini secara umum ada empat tujuan ya. Ini dijelaskan baik di dalam maqasid syariah yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi maupun yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya al-hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan waktu, kesehatan dan umur kepada kita sekalian sehingga bisa menghadirkan diri di rumah Allah yang mulia dan suci ini. Mari sambil kita niat i'tikaf, kita melanjutkan kajian tazkirah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang memberi manfaat kepada kita sekalian. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu, begitu indahnya syariat Allah yang Allah turunkan kepada hambanya untuk menata bumi ini dengan baik, memakmurkan bumi ini dengan amal-amal yang baik, amal saleh, dan membasmi segala bentuk hal-hal yang merusak, kefasidan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan syariat ini secara umum ada empat tujuan ya. Ini dijelaskan baik di dalam maqasid syariah yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi maupun yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia, mengutamakan kemaslahatan. Bukan Allah turunkan syariat ini untuk membuat manusia ini hidup jerah, tapi untuk kemaslahatan secara umum kehidupan manusia ini, dalam rangka menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu ukhrawi. Kemudian yang kedua,
Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Gak mungkin syariat tidak bisa dipahami oleh hamba, oleh manusia ini. Kaidah umum yang muncul adalah Allah menurunkan syariat dengan bahasa Arab. Tentu bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, karena Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, bahasa keseharian, di mana Rasulullah diutus di Arab, di Makkah pada waktu itu. Dan ini kita pahami, bahasa Arab, bahasa Al-Quran hari ini tidaklah sulit untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk membebani manusia. Kaidah umum yang berlaku adalah ada pembebanan taklif yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya, dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh hamba ini. Salat misalnya, nggak ada orang yang tidak mampu melakukan salat sebagai fardhu'in yang sangat utama, kecuali tidak mau melakukan. Bak si raya ilah, bak si malah raya dawa. Nggak ada yang sulit melakukan salat ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam beberapa penjelasan ada yang dinamakan dengan ad-daruriyah, sesuatu yang sangat penting dijaga. Setidaknya ada 5 hal yang harus dijaga dan harus dilakukan, baik dilaksanakan maupun untuk dihindari oleh manusia terhadap hal yang sangat pokok ad-daruri ini. Mana ad-daruriyah? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama, takawal agama ini. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, hifzun nasli, menjaga keturunan. Yang keempat, hifzul akli, menjaga akal manusia. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Ada 5 ad-daruriyah. Kalau 5 ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan ini tidaklah normal, kacau. Baik Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita lihat malam ini sejauh bisa kita. Mungkin yang pertama, hifzuddin. Apa yang dimaksud dengan hifzuddin? Menjaga agama ini. Melindungi agama, memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak beriman. Maka dalam Islam ini, dalam agama, dalam syariat, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Kalau dia memang non muslim, kita nggak boleh paksa, tapi kita sampaikan dakwah, tuntunan agar mereka bisa merubah keyakinan dari tidak bertuhan atau Tuhannya banyak
kepada Allah yang esa masuk di dalam agama Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam agama Islam ini dengan sempurna. Sempurna dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kebebasan oleh Allah. Allah juga tidak memaksa manusia ini untuk beriman, juga tidak melarang untuk dia jadi kafir. Diberi kebebasan. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 29 itu Allah jelaskan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Silakan. Allah tidak memagar ya, membatasi. Siapa yang mau beriman, silakan beriman, kata Allah. Siapa yang mau ingin kafir, biarlah dia kafir. Ini Allah jelaskan di dalam ayat 29 surat Al-Kahfi. Siapa yang mau beriman, ya silakan beriman. Siapa yang mau kafir, ya silakan kafir. Karena Allah kan tidak mengikat ya. Tetapi Allah memberikan sinyal lewat akal. Allah memberikan batasan-batasan sinyal ini lewat ilmu, lewat akal. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Wahadainahu najdain. Allah memberikan dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik. Makanya tidak heran kita Bapak Ibu para pendengar sekalian, ada manusia yang beriman, bertakwa, tapi ada juga manusia yang ingkar terhadap ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidah dasar, prinsip dasar, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dua di sini. Manusia ada yang muslim, ada yang mukmin. Jin juga ada yang muslim, ada yang mukmin. Ada yang ingkar kepada Allah. Manusia juga ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi silakan. Siapa yang ingkar melawan aturan Allah, jangankan di akhirat, di dunia saja Allah akan memberi sanksi. Fakta. Tidak lama, tidak cepat ya lama. Allah tidak membiarkan orang-orang yang melawan arus terhadap prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, pada hakikatnya Islam itu sangat-sangat menghormati dan menghargai setiap manusia ini. Enggak ada ya, urusan apa kita, itu kan Allah yang atur. Maka kehidupan kita sama, tidak ada beda antara si A dan si B. Ulun tuan dengan Bapak Ibu sekalian para pendengar, tak ada beda ya di mata Allah. Tapi yang membedakan itu kan nilai keimanan, nilai ketakwaan. Oh dia kaya lebih, itu duniawi. Oh dia punya jabatan lebih, duniawi. Tapi kalau dia punya kekayaan, dermawan, ya saya kira juga sangat terpandang ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah Allah, dia meninggalkan seluruh larangan Allah,
dia beramal saleh, saya kira kan sesuatu yang sangat pantas dinilai dia baik. Tentu baik itu dalam pandangan Allah sendiri. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada kita sebagai mukmin tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Tadilah ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Makanya kita lihat orang-orang di barat, dia mendapat hidayah Allah setelah belajar, setelah mempelajari kebenaran Islam itu. Ketenangan di situ ada. Maka hari ini ada beberapa, kita baca di medsos, banyak di barat itu gereja itu kosong, ditinggalkan karena tidak mendapatkan sebuah ketenangan batin di gereja itu yang mereka lakukan selama ini. Banyak kosong tempat ibadah mereka. Ini membenarkan bahwa Islam itu adalah semua agama rahmatannya, rahmatan lil alamin. Namun demikian, jika memaksa maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. Padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain, sedangkan Allah saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Siapa yang beriman silakan, siapa yang ingkar silakan. Tapi nanti Allah akan memberikan perbedaannya. Ada ciri tertentu. Dengan memilih muslim, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan kewajiban. Kalau di kampus, kalau kita beri ilmu kepada mahasiswa, kalau sudah masuk dalam ruangan, Anda harus ikuti aturan akademik belajar di sini. Tidak buka HP, mengikuti aturan-aturan akademik. Kalau kita sudah masuk dalam Islam, ada aturan di dalam Islam, ada syariat yang diatur oleh Allah. Kita harus menundukkan diri pada aturan. Ada kewajiban di situ. Kewajibannya melaksanakan rukun iman, melaksanakan rukun Islam yang 5, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Seandainya ada seseorang yang tidak salat misalnya, hal ini bukan hanya urusan pribadi, tapi menjadi urusan semua muslim dan ulil amri. Gak bisa dibiarkan. Maka gerakan-gerakan kampanye go to masjid, pergi ke masjid, salat berjamaah, itu patut kita beri apresiasi. Gerakan-gerakan salat berjamaah, memakmurkan masjid, itu sesuatu yang patut kita dorong, kita dukung. Padum masjid di Aceh, saya kira ribuan juga, 4.000 sampai 6.000 masjid ya, dibangun dengan uang yang banyak, bukan hanya ratusan juta, tapi bukan miliar. Banda Aceh saja hampir satu kampung ada satu masjid. Ada 90 masjid. Kampung saja 90, enggak sampai 100 Banda Aceh. Tapi banyak masjid juga kosong. Sekarang bukan masjidnya yang perlu kita perbanyak, tapi bagaimana mengajak, menggiring masyarakat jamaah memakmurkan masjid itu. Kan ke sana gitu. Apa kita bangun masjid megah, tapi yang ramai hari Jumat, hari-hari lain kosong ya, sepi.
Pak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang muslim tidak melaksanakan kewajiban salat karena dia tidak yakin akan kewajiban salat, ada kan orang Islam tidak melakukan karena dia menganggap tidak wajib itu salat. Liberal, paham-paham ateis, liberal, boleh ya boleh tidak, boleh tutup aurat, boleh buka aurat, liberal atau sekuler. Maka 4 mazhab dan jumhur mayoritas ulama sepakat menyatakan yang bersangkutan itu kafir. Kalau dia seorang muslim, dia mengakui tidak wajib itu salat, maka para ulama, imam mazhab, jumhur ulama sepakat dia itu kufur, kafir, ingkar kepada aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berat Rasulullah gepedeng disiarkan risalah ini 23 tahun mandat kerasulan diberikan oleh Allah. Berat antara hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa. Tapi apa yang terjadi? Karena ridha, karena ikhlas beliau melakukannya. Semua jazirah Arab itu tunduk kepada Islam. Malah Romawi, Persia bisa menundukkan diri kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dihukum kafir artinya bila dalam 3 hari dia tidak segera sadar, maka dihukumkan sebagai murtad yang halal darahnya. Kalau orang murtad kan boleh dibunuh ya, boleh dibunuh kecuali dia taubat. Jadi taubat karena ingkar kepada kewajiban yang sudah diatur secara qat'i oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman takaraha faqad kafara, rawahu Tirmizi. Janji, ikatan yang sangat kuat di antara kami dengan mereka adalah salat, kata Rasulullah. Jadi janji yang sangat kuat antara kami dan mereka itu pada salat. Barang siapa meninggalkan, maka sungguh telah menjadi kafir, ingkar, tidak menundukkan diri pada aturan yang sudah dibakukan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di rumah kita ingatkan sebagai pemimpin, sebagai suami, ya, ingat istri, ingatkan kepada anak, karena itu tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya biar keras sedikit, malah disuruh beri sanksi oleh Rasulullah. Kalau umur 10 tahun tidak salat anak, diberi sanksi. Harus ada sanksi dari orang tua, ketegasan. Pakai yang lain kita lakukan, kenapa di rumah tangga sendiri kita membiarkan? Jadi janji, ikatan yang sangat kuat di antara kami dan dengan mereka adalah pada salat. Pak Ibu, para pendengar sekalian, kenapa salat itu sangat penting? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman takara, faman aqama, faqad aqamatin. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia menegakkan, memperkuat konstruksi agama ini. Faman tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama secara tidak langsung, meruntuhkan agama. Ya bukan orang lain, ya kita sendiri
pelan-pelan meruntuhkan aku. Maka ini pokok setelah syahadat salat. Setelah syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian baru rukun kedua itu salat sebagai tiang agama. Kita berbuat gerakan cinta masjid, gerakan senang salat berjamaah, ya, kita gerakkan. Oh, kalaupun dia tidak ke masjid, di rumah bisa suami jadi imam misalnya sekali. Ayo anak istri jadi makmum, kan seperti itu. Rumah yang terus menerus situ zikir, baca Quran, salat berjamaah, kan berumah itu berkah, bercahaya. Rumah itu bercahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya tidak, salatnya yang bersangkutan bukan karena tidak yakin. Tadi karena tidak yakin itu perintah wajib fardhu'in bagi setiap individu muslim yang sudah mukallaf. Tadi kan kufur, kafir. Apa maknanya? Bisa murtad. Tapi kalau dia tidak melakukan karena tidak, bukan karena tidak yakin, tapi karena alasan malas, misalnya malas bahasa'id, maka dalam hal ini ada 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, menyatakan yang bersangkutan berdosa besar, al-kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau dosa besar itu kategorinya kan ada tobat nasuha, ya. Berzina, membunuh orang, minum khamar, termasuk ini. Kuat jumhur ulama ini, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dia meninggalkan salat bukan karena tidak yakin, tapi malas, malas, ya. Bukan karena tidak yakin, yakin dia kewajiban, tahu dia wajib, tapi malas melakukan, maka dia dihukum dosa besar, al-kabair, harus taubat nasuha, ya. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mazhab Hambali tetap mengkafirkannya. Ada mazhab Imam Hambal, Ahmad bin Hambal, tetap dia itu kafir, tidak dosa besar, sekedar dosa besar. Begitu kuat. Ini kan hasil kajian, baik sumbernya Al-Quran setelah dikaji maupun dari sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena juga Rasulullah sudah mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dan utama nanti dihisab, diperhitungkan dari amal hamba ini, ya, pada salatnya. Salat fa in saluhat, kalau dia baik seluruh amal yang lain akan baik. Wa in fasada sairu amali, kalau salat ini tidak baik, maka seluruh amal yang lain juga ikut tidak baik. Begitu tegas, ya, di dalam kita mengawal hifzuddin ini, menjaga agama. Dan ini tidak boleh kita asal-asalan, karena itu sebagai hal yang sangat pokok di dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah muru auladakum bisalah, suruh anak-anakmu salat ketika sudah mulai berumur 7 tahun, ya, supaya ini membiasakan. Allah bisa karena biasa. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa terus dibiasakan, insya Allah dia terbiasa, tidak berat, ya. Siapa kan memang berat, inna lakabirah, salat itu berat kata Allah, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk, menundukkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk dia malah rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita jelaskan yang lalu, malah Rasulullah menjadikan salat itu cenderamata. Ya, cenderamata senang. Ya. Tidak ada sebuah amal yang sangat syahdu, membahagiakan selain dari amal salat, ya, mendirikan salat. Tidak amal yang paling baik kecuali melaksanakan salat. Pak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ulil amri menerapkan hukum bagi muslim yang tidak salat karena malas? Pemerintah, ulil amri, pejabat, sini gubernur, bupati, wali kota, ya. Tanggung jawab itu ulil amri. Bagaimana? Pertama, ulil amri tentu saja berkewajiban mengingatkannya. Bagaimana mengingatkannya? Ya, lewat kaki tangan, stakeholder, bidang tugas, ya. Di setiap kantor ada musalla. Kalau sudah saat azan, hentikan pekerjaan, ayo menghadap Allah dulu. Menghadap Allah, diingatkan itu. Di birokrasi dan sebagainya. Itu tengah ke azan, rapat, pegah baju, mau pura-pura, ya. Belum bersyariat. Andai kata yang bersangkutan tetap tidak mau salat, padahal sudah diingatkan oleh ulil amri, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, yang bersangkutan wajib dihukum mati. Ini berat juga. Tak mau dia. Ulil amri, pejabat yang berwenang sudah mengingatkan, tidak mau. Tapi masih ada imam mazhab Syafi'i Maliki ini, ya ini boleh dibunuh saja sebagai. Makanya Khalifah Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada para gubernurnya yang selaku tanggung jawab, mengingatkan para gubernur. Isi suratnya, hai para gubernur, sesungguhnya tugas yang aku pandang paling penting adalah salat. Ini pejabat, pemimpin yang bersyariat. Jadi kita harapkan pemimpin-pemimpin kita ini, dari wali kota, gubernur, bupati, ya, semua bersyariat, mengutamakan itu. Nyonya anak siapa kan? Si banyangkeun hati kenana juga. Tapi menyo ini sudah kuat, saya kira, dengan negeri syariat, berlaku syariat Aceh ini, semua pemimpin yang terpilih, ya, ini yang pertama sekali, ya, saya kira insya Allah akan ada berkah. Semua kemungkaran, kemaksiatan akan tenggelam, ya, akan sulit muncul kalau ma'ruf yang di permukaan ini kuat. Kepedulian para pemimpin yang mukmin dan muttaqin. Dikirim surat ini oleh Khalifah Umar. Maka barang siapa memelihara salat, niscaya dia telah memelihara agamanya. Orang-orang yang menyia-nyiakan salat, ibadah lainnya pasti lebih dia sia-siakan. Punya salat anak bre, amal yang lain juga bre. Hana rasa tarik. Tidak ada bagian apa-apa di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Hadis riwayat Ahmad. Ini surat dikirim oleh Khalifah Umar. Salat tidak terkonstruksi dengan baik, kemaksiatan di mana-mana. Gimana sekarang ini presiden memberantas korupsi, memberantas narkoba dan sebagainya? Kalau tidak diperbaiki akhlak, dia harus sejalan sebenarnya.
itu diberantas, akhlak pun diperkuat. Kalau itu saya diberantas, akhlak orang tidak berubah, sami mawon, sama saja. Ya. Maka sejalan dari pusat sampai ke daerah harus seia sekata, sejalan. Ayo batin rata, ya sama. Jangan di pusat sudah begitu kuat, di daerah ya ayam-ayam aja. Apalagi kita ini bersyariat, negeri yang bersyariat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Surat Maryam ayat 87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, kata Allah, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhannya yang Maha Pemurah. Tak bisa, tak mudah mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Ya. Para sahabat bertanya, apa maksud dengan perjanjian di sini ya Rasulullah? Sudah disebut mereka yang mengadakan perjanjian di sisi Tuhannya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa perjanjian dimaksudkan oleh Allah di situ? Rasulullah menjawab, hiya as-salawatul khams. Perjanjian itulah salat 5 waktu. Kita sudah menjanjikan itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah ini aku Tuhanmu? Kata Allah, benar ya Allah, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Sudah ada perjanjian di alam dzurriyyat. Perjanjian apa? Itulah salat 5 waktu harus ditegakkan. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu, beban taklif syariat yang tidak mampu dilakukan oleh hamba ini. Oh, punya sakit, hanjit ada, tak salat, tak dua tu kursi, dibolehkan oleh syariat. Rasulullah sudah mengatakan, tak sanggup berdiri ya duduk, tak sanggup duduk berbaring. Yang penting tidak boleh, selama masih sehat memori, akal diberi oleh Allah, masih waras, tahu ini bacaan, ini ruku, ini sujud. Tidak ada gratis, anak gratis, kecuali kahanali sadar memori, anak sadarli. Iya sinan kotoran najis sinan, pulang bekas, apa pulang bekas? Itu diangkat hukum. Kan 3 kategori diangkat hukum pada anak-anak. Kita sudah pulang bekas kaji anemia belum? Anak sadar li, memori sudah hilang, enggak tahu lagi. Kemudian orang majnun sampai dia sembuh, orang gila, diangkat hukum oleh Allah. Kemudian orang yang tertidur, terlupa, diangkat hukum. Tidak berdosa dia. Hanya 3 kategori. Mau orang sehat pun diangkat hukum oleh Allah, kan tidak. Maka itu berat kajian para imam mazhab. Orang yang tidak yakin kewajiban salat, tapi dia sengaja meninggalkan salat dan menolak tentang wajibnya salat, itu maka dianggap tadi apa? Kufur, kafir. Karena ada janji tadi, al-ahdu bainana. Kenapa? Karena tidak melakukan salat akan berdampak pada publik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mendeteksi, mencegah seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Makanya anak salat mudah saja. Ya. Jak wajib, wadi haji sama saja. Enggak ada perubahan mabrurnya. Tuhan ni ba'adun sebagainya. Maka salat. Makanya Bapak Ibu sedang jamaah sekalian,
menutup aurat. Abang, itu personal kita, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak mengganggu orang lain, tidak daruri, ya. Tapi yang salat itu daruri, ya. Menyuhanale salat mandu umat Islam kacau ini, pencuri macam-macam sebagainya. Menyangkut dengan akhlak, pakaian, membersihkan badan, menutup aurat. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seluruh orang, maka tidak mengancam eksistensi agama. Tapi adab saja, akhlak saja tidak ada sebagai. Artinya, bila tidak ada yang menutup, beliau bersabda, tidak suatu pun yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya sesudah tauhid, yaitu yang lebih disenangi Allah, seperti salat. Setelah syahadat yang sangat dicintai Allah, rukun yang kedua adalah salat. Maka tadi kullu amrin al-islam wa umuduhu as-salat. Setiap perbuatan kita selalu referensinya adalah syariat. Sesuai ini perbuatan saya dengan syariat atau tidak? Kalau sejalan, lanjut. Kalau tidak sejalan, tinggalkan. Oh, ini salah, oh, ini ribawi, ini menipu orang, salah, tinggalkan. Dan tiangnya adalah pengawal kita salat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk malam ini, yang mudah-mudahan insyaallah kalau Allah masih memberikan waktu kesehatan kepada kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang. Semoga Allah meridai dan mudah-mudahan Allah juga memberi kepada kita siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan menjauhkan kepada kita jalan-jalan yang tidak baik, jalan yang mendatangkan ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله